Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertambah-tambah seperti biasa, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya, rahmatnya, taufiknya, hidayahnya yang telah diberikan kepada kita, sehingga sampai detik ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kecukupan, masih diberi umur yang panjang, serta setengah daripada kenikmatan Allah pada saat ini kita dipertemukan kembali, walaupun hanya melalui suatu channel YouTube yaitu Lantaran Official, dengan tiada suatu halangan apapun. Maka alangkah indahnya, alangkah pantasnya ya apabila rasa syukur kita ucapkan, kita lafalkan dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah Rasul utusan Allah, Nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah untuk membawa umat kepada zaman yang terang benderang, ya, dari zaman kegelapan yaitu zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Semoga kita semua tergolong menjadi umatnya Rasulullah, bagian daripada umatnya Rasulullah yang akan mendapat syafaatnya Rasulullah baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Maka dari itu mari kita lantunkan bersama, kita lafalkan bersama dengan bacaan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabatku semuanya dimanapun Anda berada, tanpa terkecuali ya, pecinta Lantaran Official semuanya, dari Sabang sampai Merauke, juga yang berada di luar negeri, di Malaysia, di Singapura, di Thailand, di Jepang, ya, di mana saja ya, yang menyimak video ini, yang saya hormati, yang saya cintai, dan yang senantiasa saya doakan semoga selalu sehat walafiat, selalu dijaga oleh Allah, dan dikabulkan segala hajatnya, dijawab semua doanya ya, yang sakit segera sembuh, yang sempit segera diberi kelapangan oleh Allah, yang kurang segera diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku semua, pada pertemuan kali ini saya tidak akan panjang lebar ya, tidak akan panjang lebar ngomong ngalor ngidul yang nggak jelas, tapi saya di sini hanya ingin menyampaikan sedikit pesan ya, pesan seperti di judul video ini, yaitu jalan pintas. Jadi yang namanya jalan pintas itu biasanya lebih cepat, saudaraku. Yang namanya jalan pintas itu lebih cepat ya, karena itu jalan terobosan, daripada contohnya lewat di jalan ya, kita macet, kita di jalan raya macet total ya, kita cari jalan pintas supaya bisa menghindari hambatan yang ada di depan. Nah ini hambatannya ini kan yang ingin kita bahas saat ini adalah hambatannya karena hajat-hajatnya yang belum terkabul ya. Jadi hajat saudara-saudariku semuanya yang belum terkabul, padahal sudah mengamalkan berbagai macam amalan, berbagai macam ajian, doa, wirid ya, tetapi belum juga tercapai, dan malah terkadang apa yang dihajatkan itu semakin menjauh ya.
khususnya ini, soalnya ini 90% kalau yang nonton channel ini pasti urusan asmara ya. Ini yang akan saya bahas juga, masalah asmara ya. Jadi sudah ngamalkan banyak amalan, ini itu ajian semua diamalkan, tapi belum juga ada hasilnya, belum kelihatan ada tanda-tanda hasilnya. Justru malah hajatnya seperti semakin menjauh. Kok semakin menjauh seperti apa, Gus? Contohnya ya, kita mengharapkan seseorang yang kemarin minimal kita WA masih bisa masuk walaupun chat dibuka tapi nggak dibales gitu ya. Tapi sekarang malah diblokir. Nah, itu kan berarti semakin menjauh. Nah, ini saya akan ngasih jalan pintas, saudaraku. Saya akan ngasih jalan pintas. Jika itu terjadi pada diri Anda, ya, jika hajat Anda sampai detik ini juga belum terkabul, padahal semua usaha sudah dijalankan. Nah, jalan pintasnya itu nggak macam-macam, saudaraku. Nggak banyak, nggak aneh-aneh, nggak neko-neko, ya, nggak aneh, nggak neko-neko. Itu apa jalan pintasnya? Ingat pesan saya, perhatikan kata-kata saya, dan tolong kalau yang ingin hajatnya terkabul, ikuti langkah-langkah yang ingin saya berikan. Terutama ya, jalan pintasnya, kalau memang semua jalan sudah ditempuh tapi belum ada juga hasil, nah, jalan satu-satunya yaitu perbaiki sholat 5 waktu dulu, saudaraku. Ya, nggak usah ngamalin yang namanya ajian-ajian atau mantra-mantra yang ini itu, nggak usah dulu, nggak apa-apa. Yang penting jaga sholat 5 waktunya dan usahakan sholat berjamaah di masjid ya, 5 waktu tepat waktu, usahakan sholat berjamaah di masjid. Tapi jangan salah niat. Jadi sholatnya ya, sholatnya itu karena memang benar-benar mengikuti perintah Allah dan mengharap ridhonya Allah ya. Jadi bukan karena hajat. Nah, berhubung lagi punya hajat yang mendesak, wah saya mau perbaiki sholat lah. Nanti setelah dikasih sama Allah lupa lagi ya, ninggalin sholat lagi ya, itu jangan. Jadi niatnya mulai sekarang, mulai detik ini saya akan bertobat kepada Allah ya. Saya akan bertobat kepada Allah, saya akan sholat 5 waktu, menjaga sholat saya. Niatnya yang baik, niatnya yang tulus, niatnya yang ikhlas karena Allah, saudaraku. Jadi nggak usah ngamalin ajian ini, mantra ini, wirid ini dulu, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Jadi ini jalan pintas. Perhatikan kata saya ya, kata-kata saya, percayalah dan buktikan, saudaraku. Kalau saudaraku nggak salah niat dan mau menjalankan apa yang saya sampaikan saat ini, yaitu memperbaiki sholat 5 waktu sampai Anda tidak terkabul cita-citanya, atau minimal Anda tidak tenang hatinya, tidak senang hatinya, nanti bisa tegur saya ya. Kalau orang Jawa melehke gitu ya, jadi bisa melehke ke saya, dimelehke ya. Tapi itu tadi, jangan sampai salah niat ya, saudaraku. Jadi niatnya tobat aja kepada Allah. Dan setelah sholat 5 waktunya dijaga, benar-benar dijaga sholat 5 waktu ya. Kalau orang-orang yang ahli sunnah wal jamaah ya, ahli sunnah wal jamaah seperti saya ini juga ahli sunnah wal jamaah, kebanyakan setelah sholat 5 waktu ya, setelah sholat itu pasti ada wirid. Nah, itu wiridnya dibaca, jangan buru-buru. Jadi apalagi sholatnya juga harus usahakan khusyuk. Walaupun nggak mungkin bisa 100% khusyuk, nggak ingat apa-apa, ingatnya cuma Allah, ingatnya cuma sholat, tuh susah, saudaraku. Jujur saya sendiri kadang Allahu Akbar keinget mau ngajar, Allahu Akbar keinget mau ngaji di sana, mau ceramah di sana, itu sama saja. Itu wajar manusia, nggak bisa sempurna sesempurna mungkin ya. Seperti Sayyidina Ali atau seperti para sahabat, apalagi seperti Rasulullah, itu jelas-jelas udah nggak bisa, saudaraku ya. Tapi minimal kita sholatnya itu harus tumak ninahnya itu harus ada ya, karena tumak ninah itu wajib dan penting sekali. Kalau nggak tumak ninah nggak sah sholatnya. Jadi sholat itu harus tenang
ya, bacaan lafalnya harus benar, ya. Jadi setelah sholatnya dijaga wirid, ya. Kalau saya biasanya wirid itu pasti istighfar, ya. Istighfar, setelah istighfar selesai nanti membaca Allahumma antas salam dan seterusnya itu. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca ayat kursi, ya. Karena kata para ulama, kata Rasulullah juga, ya, jaraknya antara surga dengan hamba itu hanya kematian, ya. Jadi kalau kita sering mengamalkan ayat kursi habis sholat fardu, itu jaraknya dengan surga itu hanya kematian, saudaraku. Insya Allah, ya. Jadi kita yakin saja, kita jalani, ya. Jadi setelah membaca ayat kursi selesai, jadi istighfar, ya, catat istighfar 3 kali, lalu membaca Allahumma antas salam, kedua membaca suratul Fatihah, terus ayat kursi, lalu membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian membaca Allahu Akbar 33 kali. Setelah itu kembali membaca istighfar 3 kali dan sholawat 3 kali. Setelah itu membaca tahlil, yaitu la ilaha illallah sebanyak 33 kali. Setelah selesai baru berdoa. Itu kalau rinciannya apa namanya wirid yang biasa saya jalankan. Tapi misalkan saudara-saudariku semuanya nggak hafal atau nggak biasa, ya biasanya saja wirid sebiasanya jenengan saja semua, ya. Setelah itu berdoa. Nah, cara berdoanya juga khusus, saudaraku, ya, biar afdol, biar sempurna. Berdoanya juga khusus. Misalkan jenengan punya hajat, ya, wah sakit hatinya, pokoknya sudah sesakit-sakitnya, seolah-olah sudah tidak ada obatnya lagi. Yang ekonominya sulit juga sama. Semuanya pokoknya hajat apa saja ini, ya, pokoknya ini hajat apa saja. Tidak hanya untuk asmara, itu tidak. Ini untuk hajat apa saja. Jadi begini, saudaraku, berdoa sama Allah. Setelah tata cara doa, ya, tata cara doa kan sudah saya ajarkan di video-video sebelumnya. Cara berdoa yang benar, ya, harus membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim, lalu membaca tahmid alhamdulillahirabbil alamin, ya, alhamdulillahirabbil alamin, lalu membaca sholawat. Setelah membaca sholawat baru berdoa sama Allah. Doanya gak usah panjang-panjang. Kalau gak hafal Arab, pakai Arab, bahasa Jawa boleh, bahasa Sunda boleh, bahasa Batak boleh, bahasa Dayak boleh, bahasa apa saja. Allah tahu semua bahasa, saudaraku, ya. Kalau bahasa Indonesianya, ya, mohon sama Allah, ya Allah, jika apa yang hamba alami saat ini, apa yang hamba terima saat ini, apa yang hamba rasakan saat ini, yang tidak enak ini, apa sebutkan, yang tidak enaknya sebutkan sama Allah, itu karena dosa-dosa saya, maka ampunilah segala dosa-dosaku, ya Allah. Tapi seandainya semua yang saya rasakan saat ini adalah ujian darimu, saya merasa berat, maka saya kembalikan semua kepadamu dan berikan yang terbaik untuk hamba, ya Allah. Udah, gak usah panjang-panjang. Kalau mau ditambah doa lebih panjang lagi, ya gak apa-apa. Tapi ini saya ajarkan yang singkat-singkat saja. Kembalikan semua kepada Allah, pasrahkan semua kepada Allah, ya. Karena masalah itu datangnya juga dari Allah. Yang bisa menyelesaikan masalah itu juga Allah, ya. Kita hanya menerima. Kita hanya menerima apa yang Allah berikan. Kalau sekiranya kita tidak mampu, daripada sakit hati berkelanjutan, ya, mendingan kita serahkan kembali kepada Allah. Dan kalau mau istimewa lagi, saudaraku, bangun malam, tahajud, sholat hajat, ya, sholat taubat di sepertiga malam, berdoa mohon sama Allah. Tapi jangan lupa juga pesan saya yang sering saya sampaikan dan hampir tidak pernah ketinggalan di setiap video, yaitu perbanyak istighfarnya juga, sholawatnya juga, tasbihnya juga, ya, dan perbaiki hubungan dengan orang tua. Jadi kalau kita sudah pasrahkan semuanya kepada Allah, percayalah, ya, demi Allah, percayalah, saudaraku, pasti Anda semua akan diberikan yang terbaik. Misalkan senang sama si A,
ya nggak kesampaian, Allah akan ganti dengan si B yang lebih bagus, yang lebih baik. Ya karena rencana Allah tuh pasti lebih indah daripada rencana hambanya. Karena Allah itu maha baik. Jadi Allah pasti akan memberikan kepada hambanya yang terbaik. Nah begitu saudaraku ya. Harus yakin, harus mantap, harus tulus, harus ikhlas. Itu saudaraku jalan pintasnya ini. Jadi gak usah ngamalin yang ini itu, yang macam-macam dulu daripada mumet. Kalau ada waktu luang ya buat baca-baca Al-Quran, buat wirid ya, gak apa-apa, wirid-wirid ya, baca-baca sholawat itu juga termasuk wirid ya. Daripada ngalamun ya, daripada melamun, mikir yang enggak, mikir yang enggak wajib ya, seharusnya dipikir, mendingan buat baca sholawatan ya. Nggak harus nunggu malam ya, sambil jalan, nyetir mobil atau sedang naik motor nggak apa-apa, sholawatan bagus-bagus aja ya. Nggak usah ritual khusus seperti jalan goyang, masmar mesem ini tuh nggak usah. Yang penting ingat pesan saya, perbaiki sholat 5 waktu, usahakan sholat berjamaah di masjid, dan berdoa mohon sama Allah, pasrahkan semuanya ya. Pokoknya ya kita merasa aja kalau kita tuh hanya seorang hamba yang rendah, hamba yang hina, penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat. Maka yang bisa menghapuskan semuanya, kesedihan kita, kesusahan kita, itu hanya Allah. Maka dari itu saya sarankan, pasrahkan, kembalikan semuanya kepada Allah. Insya Allah saudaraku, percayalah dan yakinlah, apa yang saya sampaikan ini tidak akan sia-sia ya, tidak akan sia-sia. Gak usah berguru berdukun kemana-mana ya. Kalau jenengan ingin mengamalkan, amalkan. Sholatnya aja dijaga, sholat 5 waktu ya. Nanti biar ada perbedaan juga antara orang beriman dan orang kafir, antara manusia dan iblis ya. Jadi jangan hanya mengandalkan Allah, yang penting saya percaya sama Allah lah, saya serahkan kepada Allah, saya beriman kepada Allah, tapi nggak sholat ya bodoh ya. Kalau ngaku iman tapi nggak sholat ya, imannya gimana ya? Kalau ngomong soal iman itu sering saya sampaikan juga, iblis itu beriman saudaraku. Bahkan iblis itu lebih beriman daripada kita. Iblis itu juga ahli Al-Quran, iblis itu juga ahli hadis, iblis itu juga berilmu tinggi ya. Dan bahkan iblis itu hanya menolak bersujud kepada Nabi Adam, tidak menolak sujud kepada Allah. Nah kalau kita meninggalkan sholat, berarti kita lebih jelek daripada iblis hatinya, lebih sombong daripada iblis ya. Karena iblis berkata, aku tuh lebih baik daripada kamu. Jadi maksud kamu itu bukan Allah. Kata iblis, kamu itu Nabi Adam. Jadi iblis gak mau sujud kepada Nabi Adam. Lah kalau kita sampai ninggalin sholat, sama saja kita bilang aku tuh lebih baik daripada Allah. Ya gak bisa ya. Iblis itu, saya lebih baik daripada kamu, itu artinya lebih baik daripada Nabi Adam. Itu kata iblis. Sehingga itu disebutkan oleh Allah ya, bahwa itu adalah kesombongan. Sehingga kesombongan ini yang membuat iblis dikeluarkan daripada surga. Gitu saudaraku. Jadi iblis itu hanya menolak bersujud kepada Nabi Adam, tetapi imannya tetap beriman bahwa Allah itu sang pencipta, bahwa Allah itu Tuhan. Gitu. Nah kalau kita sampai ninggalin sholat, berarti kita lebih daripada iblis, karena kita malah menolak sujud kepada Allah. Padahal sholat itu adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Fardunya adalah fardu ain, tidak boleh ditinggal. Kalau ditinggal dosa, dan dosa sholat itu dosa paling besar. Dosa, tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa meninggalkan sholat saudaraku. Tidak ada. Mau membunuh orang, mau berzina, mau judi, apa saja, dosanya gak akan pernah mengalahkan meninggalkan sholat. Apalagi sudah ninggalin sholat, masih berzina, masih berjudi, ya masya Allah, naudzubillah min dzalik ya. Nggak tahu caranya mau ngitungnya pakai apa, nimbangnya pakai apa nanti dosanya
Ya, jadi saya tuh banyak ngomong cerewet itu karena saya sayang kepada saudara-saudariku semuanya, biar nggak salah, biar nggak kesasar, ya. Jadi intinya gitu aja saudaraku ya. Perbaiki sholatnya saja, ya. Sama wirid-wiridnya, habis sholat itu kebiasaannya seperti apa sholat wiridnya setelah habis sholat. Minimal istighfar 3 kali. Walaupun Anda sedang berlari sekalipun, terburu-buru sekalipun, jangan tinggalkan minimal istighfar 3 kali untuk setiap habis sholat saudaraku, ya. Karena hanya dengan istighfar, dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan menyempurnakan sholat kita yang karena tidak khusyuk atau yang lain-lain karena faktor yang lain. Insya Allah dengan istighfar, dengan mohon kepada Allah, dengan bersolawat kepada Nabi, celah-celah yang membuat sholat itu tidak diterima oleh Allah jadi diterima oleh Allah, ya saudaraku ya. Sudah sampai di sini saja dulu, ini udah tadi saya janjinya nggak ngomong panjang lebar, ini udah 20 menit lebih, ya. Intinya jaga sholat 5 waktunya, usahakan jamaah di masjid, tulus ikhlas menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan yang lain, insya Allah. Dan yakinlah, ya, yakin apa yang Anda tuju, apa yang Anda cita-citakan, apa yang Anda inginkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau minimal hati Anda akan tenang, hati Anda akan senang, hati Anda akan gembira karena akan diberikan sesuatu yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala daripada yang kita minta saat ini. Ya, cukup sampai di sini saudaraku. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala kebersamaannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilafannya. Saya akhiri, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.